Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Fahmi Taufik Zain, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Garut. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 10 Garut sebagai seorang guru teknik komputer jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupload atau saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu adalah coaching untuk supervisi akademik, di mana nanti saya akan bertindak sebagai 3 peran. Pertama sebagai observer, kedua sebagai coach, dan ketiga sebagai coaching. Baik, tanpa lama-lama kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Bagaimana hari ini Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Mungkin tapi Sehat hari ini sekali ya sudah Bapak. gimana Bu? Iya. Halo? Iya, halo. Iya. Terdengar suara saya Bapak? Ada Ibu ya. Ya alhamdulillah sedikit baik, tapi mungkin hari ini saya ada janji dengan Ibu Nurjana, katanya kemarin mau apa namanya mau sharing atau coaching katanya Ibu. Jadi Iya. saya harus persiapkan beberapa hal mungkin. Baik Bapak, hari ini Bapak mau proses coaching dengan Betul, Ibu Nurjanah ya Pak. betul. Boleh ada yang sedikit mau dibicarakan Bapak boleh? Eh, tentu Ibu. Eh, Iya. Kemarin Nah, Nah, jadi nanti saya sebagai observer mau mengamati, mau menilai Bapak yang sedang melakukan proses coaching. Jadi bagaimana Bapak proses coaching sama Ibu Nur itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu sesuai alur tirta ya Bapak ya. betul. Kemudian nanti apakah Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan coaching, terus juga akan saya mendengarkan respon atau jawaban dari coaching yang akan ditanyakan oleh Bapak terhadap coaching ya Bapak. Terus jangan lupa juga Bapak ya, nanti saat proses coaching, Bapak harus melakukan juga prinsip coachingnya ya, Pak. Baik Ibu. Nanti akan saya coba dengan semaksimal mungkin agar mungkin ini yang dicurhatkan sama Ibu Nurjanah ini saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti Ibu Nurjanah bisa mencari solusi ya. Kemudian bisa menyelesaikan permasalahannya berupa apa namanya rencana kerja dan tindakan-tindakan yang itu merupakan respect atau tanggung jawab dari siswanya mungkin seperti itu Bu. Mohon bantuannya nanti agar Ibu memberikan masukan terhadap proses coaching yang akan saya laksanakan dengan Ibu Nur gitu Bu. Ya, Bapak. Semangat ya, Bapak. Baik Ibu. Sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan, boleh Bapak? Silahkan Ibu, boleh. Oke. Proses coaching ini sih, apa sih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Nah, di antara beberapa kompetensi coaching itu kan ada istilahnya kita eh, tadi itu ada namanya mendengarkan secara penuh ya. Ya. Apa namanya mendengar sebagai pendengar yang baik mungkin saya tidak akan terlalu banyak mungkin apa namanya menjelaskan. Saya akan berusaha memberikan stimulus kepada Ibu Nur agar dari dengan mendengarkan yang baik kemudian nanti dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu Nur ini bisa menggali apa namanya potensi yang ada di dirinya sehingga tidak seperti saya mentor Bu Nur gitu kan nanti Ibu Nur bisa apa namanya menstimulus atau merencanakan rencana kerja sehingga beliau bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan melaksanakan aksi ke depannya seperti itu Ibu. Jadi yang paling Nah, utama adalah mendengarkan, kemudian tadi memberikan pertanyaan yang berbobot yang utama seperti itu di antara kompetensinya. ya.
Jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan yaitu mendengar aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bapak. Nah, Benar. eh, kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang Bapak ingin kembangkan Bapak? Maaf. Terutama yang eh, pertanyaan berbobot terutama. Tapi pertanyaan berbobot ini jelas tidak akan bisa saya kembangkan tanpa saya menjadi pendengar yang aktif. Utamanya betulnya dua-duanya sebetulnya saling berkesinambungan, tapi saya akan mempunyai apa namanya penekanannya atau penebalannya akan muncul di pertanyaan yang berbobot nanti insya Allah seperti itu Ibu. Ya, jadi Bapak akan membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ingin lebih spesifik ya Pak ya. Betul, Nah, betul. kira-kira indikator ketercapaiannya apa tuh Pak? Indikator ketercapaiannya tadi adanya semacam solusi dari permasalahan. Gubernur dapat menggali solusi sehingga punya istilahnya apa namanya kerangka kerja nanti sehingga permasalahannya itu dapat apa namanya dapat diselesaikan permasalahan itu sebetulnya indikator keberhasilannya. Kemudian intinya ada solusi lah itu indikator keberhasilan dari coaching yang akan kami laksanakan. Tanpa saya harus mengarahkan memberi solusi, tapi Ibu Nur dapat menggali sendiri potensi-potensi diidentifikasi dulu apa namanya permasalahannya sehingga beliau bisa apa namanya menyelesaikan permasalahannya atau mencari solusi dari permasalahannya dengan tanpa saya harus memberikan apa namanya solusi secara langsung tapi berupa pertanyaan-pertanyaan itu mungkin indikator keberhasilannya dari coaching ini. Nah, jadi Bapak sudah menemukan ya indikator ketercapaiannya ya Pak. Gitu. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan lancar proses Baik, coaching hari ini dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Nah, baik, nanti setelah Bapak melakukan proses coaching, selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. baik, baik. Ibu mohon dipandu ini ya nanti. Silakan Bapak boleh melakukan proses coaching hari Baik, ini. terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Hmm. Hmm. Nah, selamat siang Ibu Nur. Suaranya tidak ada ya? Belum ada suara? Oh itu mic-nya, mic-nya. Ya. Selamat siang Bapak, mohon maaf ya kemarin saya telepon kepada Bapak karena terkait permasalahan yang saya hadapi dan saya membutuhkan solusi, makanya saya mau sering-sering gitu sama Bapak Oh, baik. ini. Tidak apa-apa Ibu. Pada saat kemarin Ibu ketika nelfon itu kelihatannya agak apa ya, agak gundah ya, gundah ada galau sepertinya ya. Sepertinya Tindak ada yang gulana. harus dikomunikasikan gitu ya, butuh teman untuk ngobrol seperti itu. Eh, by the way atau ngomong-ngomong, apa ya yang membuat Jadi ibu Bapak, perasaan ibu sedikit gundah seperti itu? kebetulan ya, ini tahun pertama ya saya, mengajar di kelas bawah begitu. Jadi saya mempunyai permasalahan terkait anak didik saya di sekolah, Hmm, murid saya kan itu kan ada 40 di kelas itu. Kebetulan saya mengajar di kelas 1. Nah, dari 40 orang siswa itu, ada 3 orang siswa yang, sampai hari ini belum bisa belajar sendiri tanpa orang tuanya gitu Pak. Jadi setiap datang ke sekolah itu setiap hari mamahnya atau kakaknya atau papahnya itu harus masuk ke dalam kelas di belakang murid tersebut gitu Pak. Yang 2 orang, gitu. yang satu lagi setiap beberapa menit sekali itu Pak turun keluar keluar dari ruangan melihat orang tuanya atau kakaknya di luar. Walaupun Hmm, tidak turun ke kelas, jadi dia itu terus melirik aja ke jendela Pak, jadi tidak fokus mengikuti pembelajaran seperti itu yang saya oh, hadapi Pak. gitu. Oh, jadi itu orang Jadi tuanya saya sampai masuk ikut duduk di kelas ya, itu dulu ya? kayaknya orang tuanya juga sampai duduk di kelas. Saya kan merasa terganggu juga Pak, merasa risih, Betul, nggak enak kan harus mengajar di depan orang tua begitu Pak. betul, betul, betul. Oh, seperti itu. Itu ibu kira-kira Eh, dengan kehadiran orang tua di kelas itu bagaimana perasaan ibu itu? jadi perasaan perasaan saya itu nggak enak Pak, ketika ada orang tua di kelas, jadi merasa terganggu gitu Pak. Oh, gitu ya.
tidak seperti kita Iya, orang tua gitu yang mengajarnya tidak seperti itu Bu ya. Oh, iya. betul. Baik. Kira-kira apa yang diharapkan mungkin Ibu dari obrolan kita hari ini? Kita harapannya Eh, seperti apa? saya mengharapkan dari obrolan kita hari ini maunya ada solusi gitu Pak terhadap permasalahan yang saya hadapi. Eh, yang saya inginkan anak itu bisa terbebas, terlepas dari orang tuanya, jadi bisa mandiri belajar di dalam kelas gitu Pak. Betul, betul. Nah, eh, Ibu sudah ngobrol belum atau mengidentifikasi dengan orang tuanya ini kebiasaan anak ini seperti apa Ibu di rumahnya sebelumnya? Sudah pernah ngobrol belum dengan orang Eh, tuanya? latar belakang anak ini kan dari TK gitu Pak. Yang dua, yang satu lah dari rumah tangga, enggak lewat TK dulu atau PAUD dulu. Jadi Oh, memang anaknya kalau awal-awal tahun katanya sampai beberapa bulan sih orang tuanya ikut di kelas. Tapi kalau setelah beberapa bulan ke sini ya bisa terlepas. Tapi kan kita pengen berusaha jangan terlalu lama lah istilahnya orang tua ada di kelas karena kita nggak nyaman gitu Pak. Apalagi orang tuanya kan bawa ponsel. Ketika saya mengajar orang tuanya itu muter-muter handphone Pak. Jadi kita di video atau gimana kan nggak enak juga kita lagi oh, ngajar sampai di video-video kayak gitu. oh iya, iya. Nah, kira-kira langkah apa saja Bu yang sudah Ibu coba tempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kira-kira sudah Uh, melakukan yang belum? yang sudah saya coba sih membujuk anak-anak tersebut dengan mencontohkan teman-temannya tuh lihat teman-temannya sudah bisa belajar sendiri tanpa mamahnya kayak gitu. Tapi anak itu tetap saja malah nangis-nangis sampai pegang-pegang pilar atau apa nggak mau kalau saya tarik itu pegang-pegang apa aja yang di luar nggak bisa ditarik ke dalam tanpa ada mamahnya terus aja ditarik-tarik gitu Kak. Oh iya, iya. Ibu ini sebelumnya apakah sudah pernah berbicara atau mengkomunikasikan dengan orang tua terkait dengan apa namanya dampak ketika anak ini terus didamping sama orang tua, tidak ingin lepas dengan orang tua ini pernah dikomunikasikan belum dampak istilahnya kalau anak terus dimanja gitu Eh, seperti itu ya Bu? kita juga Oh sudah ya seperti kita itu. juga sampai ngobrol sama orang tuanya, ibu ini gimana enggak anaknya nggak bisa lepas, malahan mamahnya juga sudah angkat tangan Pak gitu istilahnya nggak bisa Hmm, berbuat apa-apa. Tapi oh, saya juga akan mencoba beberapa langkah tapi nggak tahu ini akan betul, betul. berhasil atau enggak gitu Pak. Oh, coba apa kira-kira langkah selanjutnya setelah kemarin langkah-langkah yang kemarin Ibu coba tempuh belum berhasil, kira-kira Eh, langkah apa yang jadi akan Ibu langkah yang saya akan coba itu saya akan mencoba kan saya sudah hampir 2 minggu ini kan melakukan pembelajaran kan ini di awal tahun. Jadi saya telah mengidentifikasi Pak itu identifikasi awal diagnosis tes diagnosis gitu diagnosis Oh, awal udah betul, betul. saya ya terkait apa kebutuhan Assessment belajarnya diagnostik, karakternya betul. iya betul setelah mempraktekkan itu yang kita pelajari selama pembelajaran kita. Jadi yang telah saya amati anak itu kebutuhannya memang tipe-tipe belajarnya itu kinestetik Pak. Jadi Gerak gitu ya lebih ke cenderung gitu ya. psikomotorik gitu Pak ya. Oh, betul, Lebih betul, ke betul. psikomotorik. Jadi Hmm, saya akan mencoba hmm, apa membuat itu Pak mainan-mainan edukatif kan tapi PE ya, yang Pak, bisa PE. dihubungkan dengan pembelajaran tema pembelajaran kan kalau di kelas bawah itu Pak jadi sistem pembelajarannya bertema Pak. Betul, betul. Yang satu tema itu kan 1 bulan, jadi per minggu itu per subtema. Nah kebetulan di tema ini kan keluarga, Hmm, betul. ya kan ada di keluarga itu kan ada berhitungnya, ada apanya setiap pembelajaran kan di apa namanya diintegrasikan Pak terintegrasi gitu. Kalau Betul, istilahnya betul, kalau di kelas betul. bawah. Saya berencana akan membuat pajal-pajal itu atau mainan edukatif lainnya. Misalkan apa itu ada stick stick es krim misalkan.
Stick es krim. Ya, yang berwarna-warni misalkan eh terus atau apa aja lah yang bersifatnya edukatif, mainan. Betul. Misalkan berhitung misalkan 2 ditambah 2 berapa, misalkan 4 ditambah 4 berapa, tapi berkelompok gitu Pak. Oh, betul Saya betul betul. akan Nah, setuju setuju. menstimulus gitu. Nah, Jadi betul. kalau berkelompok, misalkan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, siapa di antara anak kelompok tersebut yang akan bisa menyelesaikan hitungannya dalam jangka waktu paling cepat misalkan. Nah, betul 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 Yang betul. mungkin akan bisa anak tersebut bisa berbaur dengan teman-teman, bersosial mungkin. Betul betul. Mudah-mudahan ya bisa mengalihkan perhatian anak tersebut gitu Pak. Betul, betul sekali. Jadi tidak terpaku saja sama orang tua, tapi bisa berbaur sama teman-temannya. Karena kan di sini ada siapa yang paling cepat kelompok mana kan berhitung kan anak-anak itu rame-rame bikin pakai stick es krim yang warna-warni itu Betul betul misalkan betul. yang Betul, saya betul. rencanakan. Ya terus Nah, langkah yang kedua karena ini kan keluargaku temanya, jadi saya akan meminta setiap anak itu membawa foto keluarganya Pak atau melukis buku gambar juga boleh. Terus ditempel Pak di dinding kelas Pak. Nah, jadi anak itu merasa apa pernak-pernik yang ada di rumah itu merasa bahwa kelas itu bisa di rumah rumah gitu ya. kedua. Oh, Ya, betul betul serasa betul. di rumahnya karena warna-warni ada di kelas misalkan hiasan apa yang punya dia di rumah bisa ditempel hasil karyanya di dinding kayak gitu Pak. Betul. Yang saya rencanakan mungkin eh, belum terlalu banyak sih rencana saya, mungkin stepnya 2 itu dulu mau dicoba Betul. gitu Pak. Betul. Luar biasa Nggak tahu sekali. akan berhasil atau Betul. tidak gitu. Hebat. Ibu sudah luar biasa sekali eh, apa namanya memberikan apa namanya ini bisa menjadi solusi yang baik saya kira tadi dengan menjadikan sekolah sebagai rumah keduanya jadi seolah-olah ketika anak di apa namanya di sekolah ini seolah-olah sedang ada di rumahnya nah mungkin eh, saya juga berkeyakin dengan seperti itu ibu sangat luar biasa ini diharapkan anak ini bisa secara perlahan oh kan kalau di rumah mungkin tidak apa namanya tidak terus-terusan dengan orang tuanya kan nah bisa dilepas. Nah, mungkin dengan menjadikan sekolah Ya, sebagai rumah kedua ini akan bisa menjadi solusi mungkin jadi permasalahan dari ibu tadi ketika anaknya masih selalu ingin diantar oleh orang tuanya. Ini mudah-mudahan dengan solusi yang ibu tadi rencanakan, aksi yang akan ibu rencanakan itu bisa menjadi solusi sehingga anak bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. iya. Luar biasa Ya sekali. mudah-mudahan saya juga berharap seperti itu Pak. Betul. Untuk sementara sering-sering apa saya keluhan saya segitu aja dulu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Betul. Mohon maaf saya Bapak mengganggu Tidak, waktunya tidak, istirahat tidak Bapak apa-apa, gitu. tidak apa-apa. Karena kan saya juga sedang santai. Lagian ini kan sudah jam istirahat ya. Tapi mungkin sebentar lagi Iya, kita iya akan Pak, masuk makasih. kelas. Kita persiapkan dulu untuk Ya, apa namanya mengajar ke kelas. Saya akan masuk iya, pelajaran agama kelas 6. Mungkin iya. mudah-mudahan saya doakan ibu yang baru pertama kali tahun ini mengajar di kelas 1 bisa lebih semangat Ya, dan belajar lagi Bu ya. ya Bapak, Lebih insya semangat Allah lagi. terima kasih Baik. Dan dukungannya, juga sabar supportnya. tentunya. Kalau mengajar kelas 1 ya pasti itulah konsekuensinya ada transisi dari Iya TK. betul Pak, betul. Baik. Memang Ibu usia kalau begitu rentan. saya tinggal dulu Ibu ya. Saya mau masuk Iya Bapak, ke terima kelas kasih dulu. ya Bapak. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dua. sekarang Pak pra observasinya ya Pak. Siap. Abdi jantan no? Iya, pasca, Eh, pasca masih observasi. masih coach Pak, Pasca observasi. masih coach ya. Oh masih kos itu hasil dari pasca Baik, observasi. ya Terima baik kasih. Bapak. Iya Ibu. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar Bapak? Alhamdulillah barusan saya sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Nur dan Alhamdulillah Ibu Nur berjalan dengan lancar dan sudah apa namanya tadi sesuai dengan harapan saya Ibu Nur sudah mempunyai rencana aksi dan solusi terhadap permasalahan yang telah dihadapi oleh beliau. Iya, alhamdulillah ya Bapak. Nah,
bagaimana perasaan Bapak saat melakukan proses coaching hari ini? Ya, perasaannya mungkin awal-awal mungkin ini juga ya, apa namanya, eh, pasti merasakan apa namanya yang dirasakan oleh Bu Nur, betapa harus sabarnya anak apa guru kelas 1 SD ketika anak TK masuk. Ini merupakan transisi. Saya membayangkan betapa ribetnya ya, betapa luar biasanya sibuknya seorang guru kelas 1 ketika anak-anak TK yang masih di bawah umur, kemudian sekarang masuk SD. Perasaannya mungkin, tapi saya di akhir-akhir merasa senang karena saya mungkin bisa menstimulus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nur sehingga Ibu Nur dapat menggali potensi yang dimiliki oleh beliau dan memiliki rencana aksi yang konkret untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Bapak. Tadi saya sudah menilai, mengerti proses coaching Bapak. Alhamdulillah Bapak sudah berhasil ya sesuai dengan alur kita. Yaitu yang pertama Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coaching, ya, dan sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bapak juga bisa mengarahkan untuk mencari rencana aksi nyata atau tindakan apa yang harus dilakukan. Iya, Semuanya Bapak sukses selalu. Nah, baik. Bapak setelah Bapak melakukan proses coaching, ada satu lagi, apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih apa namanya menggali, lebih meningkatkan lagi kualitas-kualitas atau bobot dari pertanyaan saya. Saya mungkin tadi eh, karena mungkin pertanyaan yang berbobot itu muncul dari keilmuan saya rasa. Jadi saya harus literasi lagi agar bagaimana mengarahkan mungkin eh, Ibu Nur dan koci-koci yang lainnya agar lebih apa namanya saya bisa mengarahkannya lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik. Misalkan tentang kompetensi seorang guru gitu kan ya, nilai-nilai seorang guru, nilai kepemimpinan seorang guru agar lebih ilmiah lah mungkin dalam pertanyaannya lebih berbobot mungkin seperti itu Ibu ke depan. Ya, luar biasa Ba- Bapak, sukses Baik, selalu. baik Bu. Alhamdulillah, Amin. kita sudah melakukan sesi tanya jawab ya Pak, melakukan observasi, observasi menggunakan proses coaching dengan alur Iya, Tirta. Saya baik. akhiri ya Bapak sampai sini. Bapak Baik, sehat terima selalu. kasih Bu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, mau dipotongin atau Gak nggak usah, usah? ya udah, gak usah, gak usah. Baik, baik Bu. Ya. Oke. Bapak sehat ya? Ya, siap, semangat terus, siap. Sehat ya? Sehat, 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 sehat. Sama siapa sekarang? Siapa coachnya? Siapa yang mau jadi coach? Aku koci sama ibu aja, coach ya. Oh, ya, Baik. siap. Yuk. Iya, Pak. Yuk. Assalamualaikum, Ibu Nur. Apa Oh, kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bapak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah, insya Allah saya juga sehat dan baik. Eh, Alhamdulillah. saya dengar-dengar Ibu mau melaksanakan coaching hari ini, Bu ya? Iya, Bapak, betul hari ini kebetulan tanggal 5 sekarang ini kan saya ada jadwal coaching gitu yang seperti telah saya utarakan kemarin. Oke. Hari ini saya jadwal coachingnya bersama coachingnya Ibu Nur, Pak. Oh iya, Ibu Nuri ya. Oh betul betul Iya, betul betul, Bapak. betul. Boleh saya sampaikan beberapa hal, Ibu? Oke. Oh, iya, silakan, Nah, Pak. Silakan. mungkin saya tekankan mungkin ya seperti yang sudah kita ketahui bersama apa namanya kompetensi-kompetensi yang ada di dalam proses coaching itu ada tadi apa kehadiran penuh, kemudian Ya, mendengarkan secara aktif, kemudian kita melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, iya. kira-kira dari tiga kompetensi tersebut, dari tiga kompetensi dari coaching tadi yang saya sampaikan ke Ibu, kompetensi mana yang kira-kira akan Ibu tonjolkan hari ini? Saya akan apa, mengambil kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai sebagai umpan kepada coach tersebut, Pak. Oh, terutama yang itu ya, apa namanya, Ya, pertanyaan yang berbobot juga mungkin Ibu yang ya, menjadi ya penekanannya. betul. Oh, baik, baik. Baik, Ibu, dari apa namanya?
dari proses coaching yang akan Ibu laksanakan hari ini, kira-kira indikator keberhasilannya atau pencapaiannya seperti apa, Ibu? Kalau berbicara tentang indikator, saya akan merasa senang jika coach tersebut bisa menemukan akar masalah juga solusinya dengan dengan umpan balik umpan-umpan yang saya berikan kepada coach tersebut, Pak. Jadi dapat mengidentifikasi dulu, kemudian Ya, coba ya, solusinya. dia menyampaikan tujuan, mengidentifikasi dan membuat rencana aksinya juga komitmen-komitmen yang akan dia lakukan gitu, Pak. Betul, betul. Saya sepakat, Ibu. Baik, itu mungkin kemudian saya titip pesan ke Ibu tadi ketika Ibu menitik beratkan ya, menitik beratkan pada pertanyaan robot, kita sebagai pendengar gali saja potensinya Ibu ya, gali potensi dari Ya, coaching ya, siap, tersebut. Pak. Jangan Ya, sampai terima kita kasih seolah-olah untuk masukannya. seolah-olah kita mendikte atau apa. Biarkan saja Ibu menggali pertanyaan atau menggali potensi dari coach tadi sehingga dia dapat Ya, mengidentifikasi dan mencari permasalahannya sendiri ya gitu. baik, Itu Pak. adalah Terima sebagai kasih Bapak coaching Ibu ya. masukannya. Baik Ibu, semangat Ibu ya proses coaching Ibu Ya, ya. terima kasih. Silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Ibu Nuri. Apa kabar? Selamat sore, Ibu. Iya, ini Bu Nuri, mohon maaf, saya ini baru baru menyempatkan waktu untuk melakukan coaching hari ini. Jadwal hari ini memang saya melakukan coaching dengan Ibu. Sebelum melakukan coaching, saya mau bertanya dulu, sebenarnya ada Ya, masalah apa ini Ibu ini? ya ini Ibu kesempatannya. Terima kasih waktunya ya, Ibu. Iya, iya Ibu, silakan Ya, baik. gini Bu, saya ada permasalahan di sekolah dengan rekan sejawat saya. Rekan sejawat saya itu selalu memberikan media yang itu-itu aja. Jadi di kelasnya itu monoton, membuat anak merasa jenuh dan ingin segera pulang kalau belum waktunya pulang. Gitu, Iya, Ibu. iya. Jadi tujuannya, jadi tujuannya gimana tujuannya? Jadi tujuannya Masalah, ingin masalah, agar masalahnya kan seperti itu. Jadi tujuan Ibu melakukan coaching dengan saya hari ini gimana? jadi saya ingin rekan sejawat saya itu menyadari bahwa AP di TK sangat penting dan harus mengikuti media sesuai dengan tema Ibu. Jadi anak merasa senang dan menarik setiap hari berangkat ke sekolah. Oh iya, ya paham. Jadi tujuan Ibu melakukan coaching hari ini yaitu agar guru tersebut, rekan tersebut bisa menerapkan model-model atau metode-metode strategi yang kebaruan gitu, agar Ya, anak di kelas tidak jenuh, tidak bosan gitu ya Bu. ya Ya, seperti itu jadi Ibu. kalau Ya, diidentifikasi berarti guru tersebut tidak mengikuti kebaruan, jadi belajarnya secara klasikal, kebanyakan ceramah gitu ya Bu ya. ya, ya betul Ibu. Ya, eh, rencana apa yang Ibu sudah punya gitu, Bu? Yang pertama, saya yang pertama mungkin mau monitoring dulu Ibu di sekolah bersama guru-guru rekan sejawat saya. Ya, selain itu gimana? Selain itu, ada Jadi lagi? rencananya setelah monitoring saya ingin mengadakan seperti workshop. Ya, mini workshop Mengadakan di sekolah Ibu gitu ya, maksudnya? Ya, kabupaten ya. rasanya ya. Oh iya, Karena ya, ya. di di sana selain guru rekan sejawat saya juga bisa membantu guru-guru lain. Pentingnya media-media atau AP untuk pembelajaran di TK. Ada lagi selain itu, Ibu? Mungkin dua itu saja yang saya Iya, akan rencanakan ya Ibu. betul. Ya, Luar biasa, memang hal seperti itu apa rencananya bagus sekali untuk diterapkan. Memang patut dicoba karena dengan mencoba kita akan tahu juga ya Bu ya apakah itu baik atau tidak. Dengan kita tidak mencoba hanya mengeluh, memang tidak akan ada jalan keluar juga ya Bu ya. ya betul Ibu. Ya.
Jadi rencananya Ibu kapan akan melakukan aksi tersebut? Insya Allah kalau monitoring itu akan segera saya laksanakan setelah pulang sekolah. Jadi saya akan membahas dulu tema, lalu apa saja yang harus dipersiapkan setelah pulang sekolah untuk pembelajaran besoknya. Kalau mungkin kalau pelatihan workshop itu kan butuh waktu ya Ibu, harus Ya. konfirmasi dulu dengan kepala sekolah, dengan pengawas. Jadi yang saya rencanakan yang secepatnya itu monitoring. Oh Seperti iya, itu. monitoring. Jadi ya akan secepatnya mungkin ya Ya. kalau untuk diskusi-diskusi memang secepatnya di sekolah, tapi untuk kalau mengikuti kegiatan di kabupaten mungkin harus menunggu jadwal yang terjadwal dari kabupatennya gitu ya Bu ya. Ya kalau Ya, yang bisa saya tangkap disimpulkan, iya. Nah setelah Ibu melaksanakan aksi tersebut, saya ingin tahu nih kemajuannya mungkin atau 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, apakah berhasil atau tidak aksi yang ibu laksanakan tersebut gitu Bu. Kira-kira ya. Ibu bersedia untuk komunikasi lagi dengan saya untuk membicarakan hal ini, Gi? Wah, itu yang sangat saya tunggu-tunggukan ya, Ibu. Ingin sekali. Terima kasih Ibu sudah ingin meluangkan waktu untuk saya ya, Bu. Ya tentu saja Ibu dengan menggali permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, membuat rencana aksi itu memang menjadikan ilmu buat kita, bukan saja buat Ibu, tapi saya juga mencuri ilmunya gitu Ibu dari Ibu. Ya, Siapa tahu kan saya juga mendapatkan hal yang sama gitu di kedepannya ya Bu ya. ya, ya betul Ibu. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi Ibu atau gimana? Mungkin sudah cukup dulu, Bu. Maaf Oh ya, sudah iya, mengambil waktu Ibunya. Nanti ya enggak kapan-kapan apa-apa Ibu dengan senang ngobrol hati. lagi ya, Bu. Ya, Ya. sharing. Ya, mudah-mudahan Ibu semoga berhasil ya dengan rencananya dan tindakannya juga bisa menjadi solusi terhadap masalah yang Ibu hadapi gitu, Bu. Kalau Ibu tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, mungkin pembicaraan kita sore ini dicukupkan sekian dulu mungkin ya, Bu ya. Ya, Ibu. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang dulu, Bapak. Iya, Ya, Pak. Paksa observasi. iya. Eh, Abang dulu bentar ya. Oh, Supaya ibu mendengarkan aja, saya dan belum. ya, Dapat ya, lagi. ini masih aja. Baik. Bagaimana? Eh, Selamat siang Ibu Nurjana. Iya, selamat siang, Bapak. Iya. Saya lihat tadi Ibu telah melaksanakan observasi yang sungguh luar biasa Ya, sekali, sangat menginspirasi sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan sudah luar biasa, mengarahkan atau menstimulus Ibu Nuri agar beliau bisa mengidentifikasi dan menemukan solusi dari permasalahannya. Kalau boleh tahu Ibu, eh, apa namanya, perasaan ketika Ibu menyampaikan pada proses coaching tadi seperti apa itu Ibu? perasaan saya waktu menyampaikan coaching tadi memang saya merasa agak cemas gitu, Pak. Ada cemasnya ada, senangnya ada, memang campur aduk itu cemasnya. Saya takutnya tidak bisa menggali potensi atau tidak bisa mengidentifikasi apa sih yang disampaikan permasalahan coaching tersebut, tidak bisa menggali mengarah rencana-rencana yang akan dilakukan oleh coaching tersebut, membuat komitmen dan lainnya juga. Tapi pas setelah melakukan coaching tersebut, jadi saya merasa lega karena dengan berbicara dengan eh, coach tersebut bisa menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi dan juga berkomitmen untuk melaksanakan hal tersebut dan kembali lagi dengan saya untuk menyampaikan berhasil atau tidaknya dari aksi tersebut gitu Pak. Oh, jadi nanti akan ada pertemuan lanjutan Bu ya dari Ya, ya luar betul luar Pak, biasa sekali. sebagai Baik, tindak lanjutnya, ya betul. baik, baik. Kemudian Ibu kira-kira dari hasil coaching barusan ke depannya Ibu eh, akan merencanakan seperti apa Bu terhadap kompetensi yang Ibu harapkan Eh, ke depannya? dari coaching tersebut saya jadi tahu kelemahan saya gitu Pak. Kelemahan saya yaitu mungkin kembali lagi terhadap pengetahuan saya mungkin Pak. Jadi pengetahuan saya memang
belum maksimal. Jadi saya harus melakukan pembelajaran lagi, belajar dan belajar khususnya dalam public speaking saya gitu Pak. Oh, Dalam apa? Feedback caranya memberikan feedback umpan itu balik, gimana? betul Ya, betul. Oh, umpan baik. balik ya, Oh, betul baik. Pak, Baik. menstimulus Baik. Baik. informasi Secara tersebut. Jadi keseluruhan kekurangan saya di saya public speaking. baik. Secara keseluruhan saya sudah mulai ibu sudah sangat baik sekali, tapi saya sepakat tidak ada salahnya ketika hari ini kita baik, besok kita lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi dengan cara belajar, Betul, belajar dan terus belajar. sepakat Bapak, Saya sepakat. yakin ibu suatu saat akan menjadi coaching atau akan menjadi seorang coach yang luar biasa sekali. Nah, karena Amin, terima karena kasih biasa. Bapak. Mungkin itu ibu, mungkin Amin, terima cukup ya kasih. hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam Amin ya Rabbal memberikan pendidikan Alamin. kepada anak didik kita. Terima kasih ibu, mungkin saya Amin ya tinggal dulu Rabbal ibu Alamin. ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gimana? pertama ada, Di sini kedua mah ini udah saya beres adannya. udah beres ya. Gmeet-nya, Google Meet-nya ini bu bakal mati dalam 10 menit ini teh. Nanti berarti harus dalam Iya 10 Oh, menit betul ya Pak. ini ya. Sekarang Siap. Bapak koci ya? Saya koci ya, Bapak saya coach ya? yang curhat ya. Observernya Ya, siapa? saya coach ya. Ya, ya. Baik. Silakan. Yang simpel-simpel aja nggak apa-apa ya, rekaman. Eh, sebentar bu, Ya. saya cek dulu. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam ibu. Oh iya. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sedikit baik ibu. Ini ya lumayan lah bu, seperti itu. Ya. Nah, kira-kira Bapak ada yang mau bicarakan ya, Pak? Iya bu, ini saya juga agak sedikit bingung dengan apa namanya, salah satu peserta didik saya ini, Andik ya. Andik ini dia itu kalau di kelas ini kelihatannya ngantuk terus aja gitu bu. Jadi kurang fokus terhadap pembelajaran saya seperti itu bu. Tidak seperti yang lainnya itu kan, kebetulan saya kan pelajarannya jam pertama setengah delapan, saya setengah delapan ini dia ini yang lain di saat siswa-siswa yang lain kelihatan bugar segar, tapi Andik ini kelihatannya seperti kelelahan seperti itu. Jadi kurang kurang mengikuti pelajaran. Kadang-kadang saya temukan dia itu sudah karena induknya di belakang dalam keadaan tidur karena masih parah gitu seperti itu. Ya, jadi di sini Bapak kalau di kelas itu suka nggak fokus ya, Pak? Betul betul, nggak fokus karena seperti ngantuk gitu Andik itu bu. Terus Nah, apa namanya ya seperti itu loh, jadi tidak seperti siswa yang lain lah, udah hanya duduk di belakang, kemudian ini akhirnya kadang-kadang saya lihat ya dalam posisi sudah tidur gitu boy, seperti itu. Gimana Bu, ya? Oke, setelah kita nih mau berbincang-bincang sekitar kurang lebih 15 menit ya, Bapak ya. Apa sih yang Ya, akan Bapak dengan proses coaching hari ini kita? iya, saya mudah-mudahan hari ini kita dapat solusi Bu ya. Saya bisa merencanakan, kemudian apa namanya, intinya si Andik ini dia bisa lebih apa namanya, lebih lebih semangat lagi belajarnya gitu ya. Ada solusi lah dari apa namanya, permasalahan yang saya hadapi di kelas ini, khususnya di kelas apa nih, kelas 11 kelas 11 TKJ ini. Nah, jadi di sini ingin Bapak ingin lebih semangat lagi ya belajarnya ya Pak. Nah, Betul. kira-kira perubahan dengan cara seperti apa yang Bapak inginkan? Ya, perubahannya dengan mungkin saya sharing ke ibu, mudah-mudahan mungkin ada solusi dari ibu atau ada apa namanya ya, solusi atau bisa ngobrol lah, lebih sharing, sehingga si Andik ini bisa lebih semangat lagi belajarnya di kelas seperti itu. Caranya dengan ngobrol sama ibu lah, konsul gitu ya. Ya. Jadi intinya Bapak ingin si anak tersebut lebih semangat lagi dalam belajar ya. Nah,
Di sini kan kalau situasi kondisinya kan idealnya level 10 ya Bapak. Nah, kira-kira dengan kondisi Bapak nih, anak seperti ini ada berada di level berapa ya Pak? Ya, paling mungkin anak ini ada di posisi level 6, Bu. Jadi kalau nyebut timbang kan kurang inilah, mungkin baru di level 6. Saya berharapnya minimal ada di level 8 lah, skala 1 sampai 10 itu ada di level 8 minimal. Anak ini sekarang ada di posisi 6. Seperti itu. Nah, oh iya, jadi yang Bapak inginkan yang tadinya si anak tersebut situasi kondisi seperti itu dari 6 ingin ke level 8 ya Bapak ya. Seperti itu, betul, Nah, betul. rencana apa yang ingin Bapak perbuat terhadap si murid tersebut Baik. agar menjadi level 8? Iya, jadi seperti ini. Sebetulnya saya sudah mengidentifikasi, saya sudah permasalahan kenapa Andik ini bisa sampai tertidur di kelas, ngantuk dan sebagainya. Ternyata saya tanyakan kepada Andik ini, hampir setiap harinya ini begadang. Andik ini main game gitu kan, Bu ya. Nah, main game gitu kan. Saya sudah coba sampaikan kepada Andik gitu ya. Sudah diidentifikasi lah, dibandingkan. Andik itu kan sebangkunya itu sama sama Haris ya. Andik ini sama Haris. Haris ini belajarnya semangat sekali. Saya pernah tanya kepada Andik, Dik, kamu kan katanya begadang, tidur itu jam berapa? Ya Pak, hampir setiap hari saya tidur jam 1 malam. Bangun jam berapa, Dik? Eh, ya kadang setengah 7, Pak. Nah, otomatis kan ketika bangun pun apa yang kamu rasakan? Ya karena masih ngantuk, Pak, kadang-kadang ya berangkat ke sekolah itu karena malam begadang. Nah, saya coba bandingkan dengan Haris yang pinggirnya, Dik. Haris, kamu tidur jam berapa malam? Saya tidur jam 10, Pak. Bangun jam berapa? Alhamdulillah, saya sebelum azan subuh saya sudah bangun jam 4, Pak. Saya persiapkan. Bagaimana itu perasaan Haris ketika bangun? Ya, saya bangun segar karena tidur malam kan dari jam 10 atau dari jam 9, bangun jam itu sudah cukup lah untuk saya istirahat gitu, Pak. Nah, sehingga saya lebih fresh gitu kan. Nah, dari percakapan barusan saya bandingkan, saya sampaikan kepada si Andik tadi, Dik, nah, ini kan sudah jelas Andik ini memang terlalu malam tidurnya sehingga bangunnya pun kesiangan, beda dengan harus yang tidur lebih awal gitu kan. Nah, coba mungkin kedepannya Andik eh, bisa mengurangi lah ke apa namanya apa namanya semacam kecanduan terhadap game seperti itu. Ya Pak, saya sudah coba tapi saya susah bagaimana. Nah, seperti itu Bu, sudah saya identifikasi seperti itu. Nah, eh, meskipun mungkin eh, ya identifikasinya seperti itu. Jadi intinya Andik ini sering kesiangan karena suka begadang. Kemudian kenapa suka begadang? Karena kecanduan main game. Nah, yang jadi apa namanya permasalahan ini bagaimana solusinya agar si Andik ini sudah tidak kecanduan terhadap game seperti itu mungkin sudah identifikasi. Ya, jadi itu sudah dilaksanakan ya Bapak dengan Ya, percakapan berkomunikasi dengan anak tersebut. ya Sudah itu, direncanakan? ya itu Nah, identifikasinya seperti itu yang sudah saya oh ya. apa namanya sudah saya laksanakan. Tetapi setelah beberapa hari ini belum efektif Bu, gitu seperti itu. Oh, iya. Hmm. Barusan itu. Nah, jadi Bapak setelah mengidentifikasikan kepada anak tersebut belum efektif. Nah, rencana apa supaya anak tersebut lebih efektif lagi dan melakukan perubahan yang kecanduan itu, Bapak? Ya, rencananya saya seperti ini Bu. Karena gini kan, eh, ini semacam apa namanya kecanduan terhadap gadget. Nah, saya rencana mau eh, membuat sebuah penelitian atau ingin komunikasi lagi dengan Andi dan orang tua Andi dan memberikan apa namanya pencerahan kepada orang tuanya, menyampaikan situasi yang telah Andik ya, yang apa namanya yang terjadi pada Andik karena kebiasaan buruknya yang suka begadang mungkin ya. Kemudian kecanduannya terhadap game ini mungkin karena mungkin saya
perhatikan ini karena kurang kontrol dari orang tua. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini saya akan melakukan home visit, saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, bahwasanya dampak dari kecanduan atau tidak adanya kontrol dari orang tua terhadap penggunaan handphone khususnya ini mengakibatkan Andik suka begadang yang akhirnya mengakibatkan ketika suka begadang bangunnya kesiangan, di sekolahnya nggak semangat karena ngantuk. Sehingga pelajaran Andik ini tertinggal dibandingkan dengan yang lainnya, khususnya pelajaran saya seperti itu Ibu. Ya, baik Pak. Jadi Bapak akan melakukan kolaborasi ya dengan Dengan orang tua. kolaborasi Ya. dengan seperti Nah, itu. nah, luar biasa ya Bapak. Kita sudah berada di akhir sesi perbincangan Bapak. Baik, baik Ibu. Mudah-mudahan rencana yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar dan ada perubahan-perubahan ya. Mudah-mudahan berhasil. Nanti kita ketemu lagi ya Bapak ya di lain Baik, kesempatan. iya. Tapi Saya kira-kira saya ya, hasil perbincangan kita hari ini apa yang sudah Bapak dapatkan? baik. Wah, terima kasih sekali Ibu sudah apa namanya secara tidak sadar nih saya Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa terhadap saya padahal saya itu bisa gitu kan ya ada ide-ide tapi tidak kepikiran sebelumnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan ke saya ini bisa lebih menggali lagi apa namanya potensi-potensi kemudian kemungkinan solusi agar si Andik ini bisa lebih apa namanya semangat lagi untuk belajarnya. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah bisa mengarahkan saya mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap permasalahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya bisa berkomunikasi dengan Ibu untuk apa namanya menyampaikan hasil dari rencana aksi saya. Mudah-mudahan ada hasilnya terhadap anak. Ya, baik Bapak, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya minggu depan untuk berbincang-bincang hasil Ya, aksi yang baik. telah Bapak lakukan. Terima Iya. kasih Bapak, sampai sini Sama-sama dulu Ibu. ya Terima kasih Bapak. banyak Ibu. Terima Ya, kasih. Ya. ya. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah demo kontekstual modul 2.3 yang telah saya buat bersama rekan teman seperjuangan guru penggerak di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kawan-kawan guru yang telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.